Kasih ibu sepanjang masa, ketulusan kasih ibu tercermin pada sosok Sudianti, seorang wanita yang dengan keterbatasan ekonomi dan menderita gangguan selaput syaraf otak, rela melakukan pekerjaan dari memulung hingga menjadi tukang parkir demi menghidupi 4 buah hatinya. Simak kisahnya dalam Inikah Takdir. Walaupun terkadang dikatain cewek gila, suka markir, saya nggak peduli. Yang penting anak saya nggak kelaparan, nggak minta-minta sama orang. Di kamar kontrakan berlantai papan kayu yang sudah mulai rapuh seluas sekitar 5 kali 4 meter inilah Sudianti yang biasa dipanggil Yanti dan 4 anaknya sehari-hari tinggal. Gelap, minim ventilasi, kabel-kabel pun bergelantungan. Perabotan rumah tangga di sini seperti rice cooker, kipas angin, hingga lemari, semua pemberian orang lain. Ia tidak punya cukup uang untuk membeli perabot. Bahkan sudah 5 bulan terakhir, uang kontrakan belum ia bayar. Yanti yang kini berusia 43 tahun pernah 2 kali menikah. Naas, kedua suaminya meninggal karena sakit. Dari suami pertama lahir 2 anak yaitu Selomita dan Agung. Sedangkan dari suami kedua lahir Audi dan Rangga. Seorang diri menafkahi 4 anak bukan hal mudah bagi Yanti. Apalagi ia kini punya penghasilan kurang dari Rp50.000 per hari. Serta didiagnosa dokter menderita penyakit pada bagian selaput syaraf otak dengan risiko terkena stroke total. Panas, hawa dingin, capek, tegang, stres tuh saya harus ngindarin semua itu. Nah kalau saya 5 ini yang dipantang sama dokter saya ngelarang salah satu pun, itu ultimatumnya stroke total sama lupa ingatan. Beban Yanti pun bertambah karena 1 dari 4 anaknya berkebutuhan khusus. Sang sulung Selomita atau biasa dipanggil Sela telah berusia 20 tahun. Sekilas tidak ada yang berbeda dengan Sela. Namun Sela memiliki emosi yang tidak stabil dan mudah tantrum. Sela telah putus sekolah karena sulit berkonsentrasi untuk menyerap pelajaran dari guru. Sejak kecil Sela sering sakit dan dirawat di rumah sakit. 3 tahun lalu bahkan selama 13 hari dirawat di Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara dalam kondisi hilang ingatan sebelum akhirnya pulih kembali. Akibat tidak mengenyam pendidikan, Sela sama sekali tidak mampu membaca, menulis, dan berhitung. Tapi Sela bisa baca tulis nggak? Enggak. Cuman taunya ABC doang. Kalau berhitung? Kurang hafal. Nggak bisa sama sekali? Enggak. 2 tambah 2 berapa? Enggak tahu. 3 tambah 3? Enggak tahu, dibilang enggak tahu. 1 kali 1? Dibilang enggak tahu. Sementara Audi, meski usianya sudah 7 tahun, karena kekurangan gizi membuat tubuhnya lebih kecil dari usia semestinya. Bahkan tubuhnya lebih kecil dari Rangga, adik bungsunya yang berusia 3 tahun. Siang ini, Sudianti bersiap bekerja demi mencari nafkah untuk 4 buah hatinya. Pelan-pelan, ia menuruni tangga kayu di kontrakannya yang sempit sambil menggendong setengah karung botol plastik yang ia telah kumpulkan. Meski sederhana, dahulu Yanti hidup berkecukupan dan memiliki usaha lapak makanan di sekitar rumahnya di belakang Masjid Kampung Bandan, Kelurahan Pademangan, Jakarta Utara. Namun sepeninggal sang suami, ia terpaksa menjual satu persatu perabotan untuk keperluan biaya pengobatan. Tidak memiliki keahlian untuk bekerja di sektor formal dan kekurangan modal, kini untuk menafkahi 4 buah hatinya, Yanti memilih turun jalan memulung botol plastik. Ia biasa menyusuri jalan-jalan di sekitar tempat tinggalnya di daerah Jalan Lodan Raya, Ancol, Jakarta Utara, untuk mencari botol-botol plastik bekas. Harga botol plastik bekas setiap hari naik turun, berkisar Rp2.500 hingga Rp7.000 per kilogram di pengepul. Kali ini, sekilo botol plastik yang Yanti kumpulkan dihargai Rp6.500. Butuh berjam-jam bagi Yanti mengumpulkan botol plastik bekas untuk mendapatkan uang Rp6.500.
Meski bagi sebagian orang, uang sebesar itu tidak lebih dari uang parkir kendaraan. Usai memulung botol plastik bekas, Yanti pun lanjut menjadi juru parkir. Di tempat ini tidak hanya Yanti yang menjadi juru parkir, tapi ada 29 orang lain yang mayoritas merupakan warga sekitar Kelurahan Pademangan. Mereka bekerja secara bergantian dari pukul 7 pagi hingga 8 malam. Setiap 2 atau 3 orang mendapat jatah 1 jam per hari. Menjadi juru parkir di sini tidak hanya mengatur lalu lintas yang banyak dipenuhi oleh truk-truk box dan kontainer, namun juga menutup tumpahan oli hingga membantu mereka yang mengalami kecelakaan. Kontainer itu serem banget, aku takut itu serem, bener-bener. Sampai yang ada yang langsung meninggal di tempat itu. Udah kita teriakin, namanya teriakan kita sama motor dia bawa, terkadang kan lebih cepat dia, gitu. Itu serem sampai meninggal di lokasi. Berbagai jenis kendaraan besar hingga kecil yang melaju dalam kecepatan tinggi membuat pekerjaan Yanti sangat beresiko tinggi. Yanti pun pernah tertabrak motor. Waktu itu sekali, pas lagi kumat tuh penyakit aku, apalah. Jadi pas keliangan, pas nyebrang motor lewat. Mental lah. Uang receh biasanya akan diberikan secara sukarela dengan cara diberikan atau dijatuhkan pengemudi dari atas kendaraan sebagai imbal atas jasa bantuan mengatur kendaraan. Uang yang terkumpul dalam satu shift kerja biasanya akan dibagi kepada 2 atau 3 orang yang bertugas. Pendapatan harian menjadi juru parkir ini tidak tentu, berkisar antara 20 hingga 35 ribu rupiah per orang per hari. Meski pekerjaan sebagai pemulung botol plastik dan juru parkir bisa mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, Yanti ikhlas melakukan demi menghidupi diri dan 4 buah hati yang sangat ia cintai. Rela lah, namanya orang tua pasti kaki buat pala buat kaki anak mah. Walaupun terkadang dikatain cewek gila, suka parkir, saya nggak peduli. Yang penting anak saya nggak kelaparan, nggak minta-minta sama orang. Seberat apapun di jalanan, apa mulung, saya nggak peduli. Yang penting. Para tetangga memahami betul kondisi Yanti beserta keluarganya. Mereka membantu dengan beragam cara, mulai dari menenangkan Sheila ketika tantrum atau meminta Agung membantu pekerjaan rumah dengan imbalan 5.000 hingga 10.000 rupiah. Sheila kalau tantrum suka marah-marah ke adik-adiknya gitu, ke orang tuanya juga suka marah-marah gitu. Saya suka nenangin, pisahin, udah Sheila ngalah sama adik-adiknya gitu. Meski menanggung banyak beban, Yanti tetap ikhlas menjalani semuanya. Ia berharap anak-anaknya kelak dapat mengenyam pendidikan dan mendapat kehidupan yang lebih baik. Senyum anak-anak yang selalu menyambutnya pulang selepas bekerja di jalanan adalah penambah kekuatan bagi Sudianti dalam menjalani suratan takdir di semesta ini. Edi Dwi, Dwi Agung, Jakarta.